Pemerintah melalui Kemenlu dan KBRI Arab Saudi kembali menyelamatkan nyawa tenaga kerja Indonesia yang terbelit hukum di Arab Saudi. Banyaknya jumlah TKI yang bekerja di Arab Saudi, maka kehidupan mereka tidak lepas dari dinamika sosial di sana. Kami akan tampilkan data dan fakta terkait dengan upaya penyelamatan TKI yang dilakukan oleh Kemenlu dan KBRI di Arab Saudi. Ada beberapa data dari Kemenlu ini dilakukan sejak tahun 2011 lalu hingga 2018. Sejauh 7 tahun berselang antara 2011 dan 2018 ada 103 warga negara Indonesia yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi. 86 orang WNI dari 103 WNI berhasil dibebaskan. Tetapi 5 orang diantaranya akhirnya dieksekusi mati dan biasanya eksekusi mati ini dilakukan dengan hukuman pancung atau juga ada yang ditembak. 12 orang hingga saat ini masih dalam proses upaya pembebasan. Jadi 103 WNI yang dijatuhi hukuman mati di Arab Saudi ini memiliki banyak sekali kemungkinan ada yang dibebaskan, eksekusi mati dan juga masih dalam upaya proses pembebasan. Selanjutnya, data dari Kemenlu ini juga menyebutkan ada sejumlah TKI yang akhirnya lolos dari hukuman mati. Kita simak di tahun 2009 saja. Yang pertama di bulan Juli, kita akan lihat dari bulan Juli atau bulan ini. Juli 2019 ada Eti binti Thoyib Anwar dari Majalengka, Jawa Barat. Kembali ke bulan April 2019 ada Sumartini binti Manaungi Galisung dari Nusa Tenggara Barat. Dan juga April atau 2 bulan lalu yakni Warnah binti Niing yakni dari Karawang, Jawa Barat. Data lainnya akan kami paparkan dalam fakta bicara mengenai tenaga kerja Indonesia di Arab Saudi. Kita simak data selanjutnya pemirsa. WNI yang dieksekusi mati di Arab Saudi dari tahun 2011 hingga 2018, kita lihat dulu dari tahun 2011, Ruyati dari Bekasi, Jawa Barat, 2015 Siti Zainab yang berasal dari Bangkalan, Jawa Timur. Tidak hanya itu saja, di tahun 2015 ada Karni yang berasal dari Brebes, Jawa Tengah. Dan tahun kemarin, tahun 2018 juga ada 2 orang, yakni dari Majalengka, Jawa Barat atas nama Tuti Tursilawati dan juga M. Zaini Mirsin Arsa dari Bangkalan, Jawa Timur. Baik, itu adalah sejumlah WNI dari tahun 2011 hingga 2018. Ada 5 orang yang dieksekusi mati di Arab Saudi. Selanjutnya kita simak bersama fakta bicara yang akan memaparkan data dan fakta mengenai warga negara Indonesia yang dihukum mati di Arab Saudi. 15 kasus yang dapat divonis hukuman mati apa saja sebenarnya? Kita simak. Yang pertama, bila diketahui seseorang tidak percaya dengan Tuhan. Yang kedua, pengkhianatan ini juga bisa diganjar hukuman mati. Menjadi mata-mata atau diketahui bahkan dicurigai menjadi mata-mata bisa diganjar hukuman mati, pembunuhan dan juga pemerkosaan. Selanjutnya pemirsa, masih terkait dengan hukuman mati bagi orang-orang yang berada di Arab Saudi pada khususnya yakni warga negara Indonesia. 15 kasus yang dapat divonis hukuman mati di Arab Saudi. Yang pertama tentunya terorisme atau apabila seseorang diduga diketahui menyelundupkan narkoba, perampokan yang menyertakan senjata atau perampokan bersenjata, penghinaan agama dan juga perampokan berat. Dan pemirsa, itulah tadi data dan fakta mengenai sejumlah hal yang patut Anda ketahui mengenai hukuman mati dan juga warga negara Indonesia yang berada di Arab Saudi yang pernah mengalami atau divonis hukuman mati. Dan untuk mengetahui bagaimana pembahasan mengenai hal ini, kita akan langsung menuju rekan Kevin Egan untuk pembahasannya. Silahkan Egan. Baik, terima kasih atas informasinya dalam Fakta Bicara Ajeng Kamarati. Pemirsa, untuk mengetahui kronologi dan juga proses pembebasan TKI asal Majalengka, Eti binti Thoyib Anwar dengan tebusan 15,2 miliar rupiah. Kita telah terhubung dengan Duta Besar Indonesia untuk Arab Saudi, Agus Maftuh Abe Gabriel dari KBRI Riyadh, Arab Saudi. Pak Agus, selamat malam waktu Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kevin dan Mbak Egan. Selamat pagi. Ya. Waalaikumsalam Pak Agus. Pak Agus, saya ingin tanyakan apa yang kemudian membuat KBRI merasa perlu menggalang dana untuk membebaskan Eti? Pertama kali ketika tahun 2016 saya bertugas di KBRI Riyadh, kami berkomitmen untuk menjadi pelayan-pelayan warga negara Indonesia yang di Arab Saudi. Khususnya kami menaruh perhatian dan prioritas utama untuk
para WNI yang terlibat pada high profile case atau al-halah rafiatul mustawa, permasalahan-permasalahan yang terkait dengan nyawa. Alhamdulillah selama 3 tahun 3 bulan saya bertugas sebagai pelayan WNI di Arab Saudi. Atas takdir Allah, KBRI Riyadh dan juga KJRI Jeddah berhasil membebaskan 8 WNI yang tervonis mati. Kita pulangkan ke Indonesia dengan tanpa 1 rupiah pun, tanpa 1 real pun kita keluarkan. Terkait dengan Eti Thoyib bin Anwar ini memang kita perhatian sejak awal. Ketika saya datang di sini, saya temui beliau di penjara Taif dan alhamdulillah tahun 2017 setelah 17 tahun di penjara terbuka pintu maaf. Cuman pada waktu itu minta tebusan yang menurut saya sangat tidak rasional karena meminta tebusan 30 juta rial atau kalau kita cross dengan rupiah menjadi 120 miliar. Jadi ini komitmen kita untuk menghadirkan negara di tengah-tengah WNI di Arab Saudi, khususnya para WNI yang menghadapi vonis-vonis berat. Baik. Pak Agus, lalu kemudian ini proses penggalangan dananya Pak, ini berapa lama dan kemudian bisa sampai terkumpul dana sebesar 15 miliar rupiah, ini bagaimana ceritanya Pak Agus? Alhamdulillah semuanya dimudahkan oleh Allah dan ini saya sebut sebagai diplomatical miracle, sebuah kemukjizatan, keajaiban diplomatik. Ketika kami nego dengan keluarga atau ahli waris korban dari 30 juta kemudian turun sampai 8 kali, terakhir di angka 5 juta kami kemudian pulang ke Jakarta. Saya temui kawan-kawan kami yang ada di Senayan, khususnya fraksi PKB untuk menggalang dana. Pada waktu itu angkanya masih 5 juta, kemudian dengan anggota DPR yang lain kita sepakat untuk patungan, kemudian pada hari itu juga ada angka terkumpul 5 miliar dan kemudian ditampung di Lazisno, Lembaga Amil Zakat Infak Sodaqah Nahdlatul Ulama. Setelah itu saya pergi ke rumahnya Eti bin Thoyib di Majalengka untuk mengabarkan bahwa kami akan melakukan sebuah ikhtiar yang luar biasa untuk menyelamatkan nyawa WNI, dalam hal ini adalah Eti bin Thoyib, dengan sebuah semangat hadisnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innamatun sorun bidu'afaikum. Anda sekalian akan mendapatkan pertolongan dari Allah ketika memihak pada orang-orang lemah, orang-orang susah, orang-orang yang gundah gulana, dalam hal ini adalah Eti bin Thoyib. Dari angka 5 miliar itu selama 7 bulan, kami kemudian menggalang dana juga, dan kemudian ditampung di Lazisno, terkumpul menjadi 12,5 miliar dan serah terimanya dilakukan di Makkah Al-Mukarramah pada Ramadan kemarin. Namun berdasarkan nego kami dengan para ahli waris korban, sebenarnya kan eksekusinya ini pada bulan April kemarin, tapi alhamdulillah kami bisa menego 2 bulan sampai kemudian bulan Syawal ini. Nah, akhirnya angka 15,2 miliar itu sudah kita serahkan kepada ahli waris korban, dan kami langsung memberikan mengirim nota kepada Kementerian Luar Negeri Arab Saudi untuk secepatnya memproses kepulangan dan pembebasan saudara kami Eti Thoyib Anwar asli Majalengka. Baik, Pak Agus, apakah menurut KBRI sebetulnya Eti ini tidak bersalah dalam kasus hukumnya? Kami nggak membahas masalah itu karena Saudi ini yang punya hak kisos adalah bukan raja, bukan kerajaan, tapi ahli waris. Yang kami lakukan di sini adalah bagaimana kita menolong saudara-saudara kita, karena pada prinsipnya sebenarnya Saudi juga tidak ingin ada hukuman mati. Yang ada adalah Saudi menginginkan adanya pemaafan. Sehingga Saudi membuat sebuah lembaga namanya Lajnatul Afi atau lembaga mediasi untuk memaafkan pelaku-pelaku pembunuhan. Sehingga dari titik itu kami masuk, kemudian ahli waris turun menjadi 4 juta real itu, yang rupiahnya sekitar 15,2. Alhamdulillah Allah memudahkan ini semua. Kami nggak akan menyebut satu persatu, cuman ada 2 menteri yang secara pribadi
membantu pengumpulan penggalangan dana ini. Saya nggak akan sebut namanya karena saya belum izin beliau apakah boleh disebut apa enggak, karena kawan-kawan ada yang menyumbang dan namanya nggak mau disebutkan. Alhamdulillah 80% dana tersebut saya ucapkan apresiasi dan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Lazisno, Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Nahdlatul Ulama Bagus, yang kalau sudah nasib memihak. dari para TKI kita yang juga bermasalah secara hukum lainnya, selain Ibu Eti ini nasibnya akan seperti apa? Apakah kemudian akan dibantu oleh KBRI juga? Kita akan bantu semaksimal mungkin. Kalau ada memang pintu maaf akan kita bantu juga. Soal tetangganya Eti Thoyib yang namanya Tuti Tursilawati kemarin memang nggak ada pintu maaf sehingga terjadi eksekusi atau kasusnya Zaini bin Misrin. Kita akan bantu karena kita akan menghadirkan negara di tengah-tengah WNI kita semampu kita, khususnya saudara-saudara kami para WNI yang berhadapan dengan kasus-kasus berat. Bagaimana dengan nasib para TKI kita yang mungkin bermasalah secara hukum tapi non pidana, yang mungkin overstay begitu Pak Agus? Bagaimana mungkin ini untuk penyelesaiannya dari TKI kita ini? Kalau yang overstay kita nggak masukkan pada high profile case karena overstay itu sesuatu yang sangat lumrah dan bukan masuk dalam kategori yang aib. Kita akan melakukan pendampingan kekonsuleran, kemudian untuk proses biasanya saudara-saudara kita yang overstay mungkin kalau memilih dengan cara deportasi pulang dengan tanpa membayar denda, yang akan kita bantu untuk memproses misalnya membuat SPLP dan kemudian kita komunikasikan kepada aparat-aparat Saudi. Namun biasanya ketika dideportasi mereka sudah harus mengikhlaskan bahwa sekian tahun nggak boleh masuk lagi ke Saudi. Jadi prioritas kita Mas untuk WNI kita yang kita prioritaskan adalah WNI yang terkena kasus-kasus berat yang terkait dengan nyawa. Yang overstay bukan termasuk prioritas kita. Karena ada upaya paksa mungkin Pak Agus yang bisa dilakukan kalau misalnya memang overstay tidak memiliki izin begitu? Saudi biasanya akan melakukan operasi besar-besaran, terutama menjelang musim haji seperti ini. Banyak sekali overstay atau mungkin pendatang ilegal yang WNIO, warga negara overstay, atau dalam bahasa Jawa sering disebut dengan WNIO, O-nya itu maksudnya orang duwe dokumen, orang duwe paspor, dan orang duwe visa. Istilah Jawanya yang sering kita diskusikan dengan kawan-kawan seperti itu. Jadi Saudi akan melakukan operasi biasanya, cuman ada cara yang ekstrim yang sering dilakukan oleh kawan-kawan kita, saudara kita yang kepengen cepat pulang. Mereka mendatangi polisi untuk ditangkap, kemudian masuk ke detensi atau penjara imigrasi, kemudian diproses dan dipulangkan ke Indonesia. Pak Agus, apa jenis hukuman yang akan diberikan kepada TKI yang overstay ini? Denda. Kalau overstay, denda sekitar 15 sampai 30 ribu rial. Jadi overstay-nya 5 hari atau 10 hari atau 1 tahun sama. Cuman untuk tahun kedua biasanya ada punishment. Berarti tidak ada hukuman penjara begitu ya Pak Agus ya? Penjaranya penjara imigrasi, cuman penjara di Saudi kan kata kawan-kawan yang sering masuk di situ nikmat katanya, ada AC-nya, ada kasurnya itu. Jadi bukan penjara-penjara yang kumuh seperti yang kita lihat di kampung-kampung kita. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa KBRI Riyadh akan selalu komitmen, services komitmen untuk saudara-saudara kita yang menghadapi high profile case atau al-halaq rafi'atul mustawa yang menghadapi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan nyawa. Masih ada 12 yang harus kami urus di Saudi ini. Kami berdoa semoga kami didoakan istiqomah melayani saudara-saudara kami yang menderita dan teraniaya. Baik Pak Agus, terima kasih telah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Selamat pagi.